Pemirsa, ancaman dan teror terhadap sebuah diskusi ilmiah kembali terjadi. Seorang guru besar dari Fakultas Hukum UII bahkan diancam jika bersedia menjadi pembicara diskusi yang digelar di kampus UGM Yogyakarta. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah melarang diskusi ilmiah. Ancaman terhadap diskusi ilmiah di kampus kembali terjadi. Hal ini terjadi setelah salah satu guru besar hukum tata negara UII Yogyakarta mendapatkan ancaman dan teror karena bersedia menjadi pembicara di sebuah diskusi yang digelar mahasiswa Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Acara yang akan mengangkat tema diskusi pemecatan presiden di tengah pandemi ditinjau dari sistem ketatanegaraan sedianya akan digelar, namun dibatalkan karena kegiatan itu viral di media sosial dengan tudingan makar. Menurut Dekan Fakultas Hukum UGM, Sigit Rianto, bahwa acara tersebut diviralkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menuding acara tersebut merupakan kegiatan makar. Padahal mereka tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Nah, lalu poster itu nggak tahu bagaimana itu dibaca orang yang sebenarnya tidak punya hubungan, tidak punya kepentingan dan tidak punya kompetensi juga terhadap masalah yang akan didiskusikan itu. Tetapi orang yang membaca dan mendapatkan flyer atau poster itu membuat pernyataan berdasarkan penafsirannya tanpa melakukan cek dan recheck, tanpa melakukan konfirmasi kepada adik-adik mahasiswa ataupun panitia, dan kemudian pernyataannya itu disebar ke berbagai media yang menyatakan bahwa ada kegiatan makar di Fakultas Hukum UGM. Padahal di dalam diskusi itu maupun di dalam TOR-nya itu tidak ada sama sekali kaitannya dengan kegiatan makar, tapi ini diskusi ilmiah tentang lembaga kepresidenan dan anak-anak mahasiswa itu merespon pertanyaan-pertanyaan yang mereka tangkap di dalam masyarakat itu, lalu ingin mempelajari lebih lanjut dengan mengundang pakar yang dianggap kompeten. Pihak Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pun langsung mengambil langkah dengan membentuk tim hukum dan tim akademis menyusul ancaman serta teror kepada salah satu guru besarnya, Profesor Nikmatul Huda. Minta aparat penegak hukum untuk memproses, meneliti, dan melakukan tindakan hukum terhadap oknum pelaku tindakan intimidasi terhadap panitia, penyelenggara, dan narasumber diskusi dengan tegas dan adil. 3. Meminta aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap panitia, penyelenggara, dan narasumber serta keluarga mereka dari tindakan intimidasi lanjutan dalam segala bentuknya, termasuk ancaman pembunuhan. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD membantah melarang diskusi ilmiah. Pasalnya diskusi tersebut tidak ada kaitannya dengan makar ataupun dengan pemakzulan presiden. Berdiskusi tentang pemecatan presiden itu boleh, saya bilang. Dan itu tidak usah dikaitkan dengan COVID-19, karena pemecatan itu bisa kapan saja menurut Undang-Undang Dasar asal memenuhi 5 syarat. Syarat pertama kalau terlibat korupsi, syarat kedua terlibat penyuapan, syarat ketiga atau pengkhianatan terhadap negara, terhadap ideologi negara. Yang keempat melakukan kejahatan yang ancamannya lebih dari 5 tahun dan melakukan perbuatan tercela yang secara undang-undang nanti sudah diatur, belum diatur. Dan yang terakhir, kalau terjadi keadaan di mana tidak memenuhi syarat lagi, di luar itu membuat kebijakan apapun presiden itu tidak bisa, Pak, diberhentikan di tengah jalan. Apalagi hanya membuat kebijakan COVID itu, tidak ada menaikkan harga ini, menurunkan harga itu, menimidasi A, membubarkan ini, membubarkan itu. Itu sejauh tidak ada 5 unsur tadi, presiden itu tidak bisa diberhentikan. Oleh sebab itu saya katakan ke aparat, ngapain takut, biar aja suruh diskusi. Nah, kalau ada makar malah akan ketahuan di situ. Syarat-syarat untuk menjatuhkan presiden itu sudah ada ukurannya, baik menurut Undang-Undang Dasar maupun menurut Undang-Undang sudah ada gitu. Sehingga tidak perlu takut, itu ilmiah saya bilang. Tapi kemudian saya tanya ke UGM tidak jadi, Pak. Nah, Bapak, ini penting nih informasi.